ini ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih teman-teman media udah hadir. Saya Mas Chris Hatta dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Makasih. Alasan mau menggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Sebelumnya teman-teman terima kasih. Salam. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada waktu 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Yani alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan. Itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia itu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Chris Hatta, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang. Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Mau boleh tahu AO itu siapa? Boleh dijelasin AO itu siapa? Sementara selanjutnya nanti Bang kita sampaikan. Tidak Bang, soalnya kan datang tiba-tiba dia pengacara kah, Iya. dia polisi kah, dia apa kan itu mesti tahu Bang. Hubungan sama Mbak Heni kali. Jadi itu teman saya ya kan, memang Teman apa? Jelasin teman apa gitu. Ya, itu Bisnis kah, teman apa gitu. dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan temen saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan lagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Heni juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali, udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih.
ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu loh. Gitu. Terus kemudian waktu malam Mbak Yani juga sempat telepon Mas Kris nih. Iya. Ya benar ya. Panik. Jadi pada saat kejadian tuh Henny telepon saya. Mungkin saya saksi mendengarkan ya. Dia telepon, aduh Kris, gua panik nih di rumah sakit, gue dapat ancaman dari pihak luar. Kenapa pihak rumah sakit Premier kok nggak jaga gue ya, kata dia gitu. Nah disitu handphonenya dirampas ya kan. Udah itu apalagi tangannya berdarah ya, soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh. Karena mungkin melindungi harta bendanya, akhirnya luka kan. Luka, padahal tuh jam 9:30, harusnya rumah sakit nggak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit dalam rangka besuk gitu. Ya pokoknya di sini kasian juga sih ngeliat dia ya, dia sampai nangis gitu ya telepon. Udah itu juga, aduh gimana ya, gue minta bertanggung jawab sama siapa, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya aku kasih masukan, udah tuntut aja rumah sakit Premier gitu kan. Itu kan ada kerugian material dan imaterialnya kan gitu. Kita udah pakai cara baik-baik. Ya sudah ada di undang-undang juga. Kalau kita udah tempuh cara yang benar nih dari beberapa minggu yang lalu, tapi sepertinya dianggap enteng sama rumah sakit. Jadi harus kasih pelajaran lah rumah sakit ini lah. Ancamannya dia dibilang apa Mbak Heni? Kenapa? Ancamannya dibilang apa Mbak Heni? Ya maksudnya kan kalian bisa bayangkan gak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik, obat antibiotik yang diinfus itu kan nggak boleh dilepas. Nah kalau misalnya pada saat itu saya nggak berdaya, tiba-tiba dia bawa sajam ya, senjata tajam, saya dibunuh atau saya diapa-apain, rumah sakit Premier bisa apa gitu loh. Kan nyawa gitu, taruhannya kan nyawa, orang lagi diinfus kok nggak bisa berdaya, makanya saya sampai nangis-nangis telepon Kris gitu. Tapi fakta di lapangannya seperti apa? Maksudnya kita masih mengada-gada, nggak usah berada-ada, tapi fakta di lapangannya bentuk ancamannya seperti apa tadi yang Mbak Heni bicarakan? Ya saya diancamnya ya dihabisin gitu loh, maksudnya lo kalau misalnya nggak ada rekaman suaranya dia juga gitu ya kan, bahwa kalau misalnya sedangkan kan saya masih proses di Polres Jakarta Timur. Kalau saya kan maksudnya, nah, kita kalau bisnis pasti ada keplesetnya lah kan kayak gitu. Saya bukannya gimana saya nggak bersalah, tapi saya diancam, saya mau dihabisin, terus saya juga rumah saya mau dibakar kayak gitu. Ya menurut saya itu kan udah yang pengancaman banget ya, makanya saya bikin LP di tanggal 18 Agustus, LP-in AO gitu. Sampai ada ucapan dibunuh Pak? Dihabisin. Enggak, saya dihabisin. Ya, di sini. Tapi pasal yang dilaporkan Pak apa Pak? Kalau waktu di Polres Jakarta Timur 368 ya, pasal 368. Isinya? Ya. Isinya soal apa? Oh, 368 itu ancaman dengan kekerasan. Iya, ancaman dengan kekerasan. Ancaman Iya. hukumannya? Nah, lumayan ya kayaknya 7 tahunan gitu. 7 tahun. Iya. Bisa 9 tahun. Tapi ada tindakan ya? Tindakan dari siapa? Dari dengan saat itu tidak ada. Oh ya kan yang jelas kan Masih bersifat teror ya? iya, cuma maksudnya gimana? Nggak, maksudnya ada nggak secara fisik ya di antara mereka? Oh ya tarik-tarikan dengan pada waktu itu, tarik-tarikan, cuma kan posisi Mbak Eni kan sama posisi yang dari keterangan Mbak Eni juga seperti itu gitu. Makanya setelah kita ceritakan kronologis ke penyidik Polres, ya udah bisa kata dibuka laporan lah pada tanggal 18 itu gitu. Terus kemudian kalau untuk gugatan yang di PN Jakarta Timur itu tentang undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang konsumen gitu. Jadi ada beberapa di situ isi dari pasal tersebut juga memang memperbolehkan gitu bahwa konsumen itu berhak menagih ganti kerugian dan menggugat secara perdata atau melaporkan secara pidana gitu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Iya. Tapi sudah ada mediasi dengan pihak rumah sakit? Kalau mediasi sih udah kemarin. Mediasi udah ya, maksudnya saya juga agak bingung lah ya, saya bilang mungkin oknum ya gitu. Dari salah satu rumah sakit gitu, maksudnya ada yang sampai ngubungin ke saya ada temen saya ke temen gitu, mutual friend gitu, yang tadinya temen saya nggak tahu karena mutual friend di IG, akhirnya dihubungi sama salah satu oknum di rumah sakit, akhirnya dia jadi tahu kan, seperti itu kan kronologisnya. Yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh, kenapa mesti harus cari tahu saya dan harus ketemu sama telepon teman saya gitu, gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan kayak gitu, dan nggak ada etikat baiknya, kayak disepelein gitu, makanya saya Sebut nama direkturnya.
Hah? Sebut aja namanya. Sebut. Iya dong. Ya, Sebut aja. apa namanya, ada kemarin juga direkturnya ya, direkturnya mau ketemu sama saya cuman 4 mata doang gitu, tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat, akhirnya ya udah nggak jadi ketemu sama saya. Makanya saya di sini kayak diremehin gitu. Kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang, mohon maaf lah ya, orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh. Mungkin mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal, terus kita tidak diperlakukan dengan baik, keamanan kita nggak dijaga, dan kita juga ngerasa terancam, jangan takut gitu untuk gugat, untuk mengasih ranah hukum, masuk ke jalur hukum, karena memang semuanya ada undang-undang kok, ada dasar semua seperti itu. Saya kan pasien yang ya kalian tahu lah, pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu. Dan di ruangan saya itu ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu, terus ada apa-apa di bawah pasti langsung nelfon gitu. Terus saya gunanya apa bayar mahal di rumah sakit yang bertaraf internasional, dan saya juga bukan satu kali ke rumah sakit itu, saya udah pasien lama banget, saya diperlakukan seperti itu kan, itu yang udah nggak masuk logika banget gitu loh. Oke, untuk pelaporannya rumah sakit itu kapan dan soal apa? Soal keamanan kah, soal fasilitas kah, atau seperti itu? Pelayanan, dan udah tanggal kemarin ya, 23 Agustus 2022 ya. Ini kami belum bisa nunjukin seluruhnya ya. Ini laporan untuk ininya, bahwa pendaftaran dan registernya udah masuk. Ini skupnya dan ke belakang ininya pelengkapnya. Tapi ya mungkin kalau untuk bukatan nanti kita tunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada humasnya juga. Begitu. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu ke PN Timur, kalau si AO itu sendiri ke Polres Jakarta Selatan. Oh, mungkin gini ya teman-teman, saya kan bikin respon ini hanya untuk rumah sakit aja ya. Jadi kalau masalah AO mungkin kita belum bisa jawab. Kita fokus di penggugatan untuk rumah sakit Premier dulu gitu loh. Karena ini buat edukasi buat masyarakat gitu, supaya rumah sakit tuh bisa menghargai pasien gitu. Bayangin aja saya satu hari itu nginep itu kayak di hotel bintang 5 gitu loh. Harganya sangat cukup mahal lah, tapi saya diperlakukan seperti itu. Seperti itulah. Berapa Mbak harganya, mungkin total semua? Ya per hari kalian bisa bayangkan lah, kita kayak nginep di hotel mulia gitu loh. Iya, saya tuh 4 hari doang ya, 4 hari itu 30 juta 4 hari. Bisa bayangkan dong, saya harus mengeluarkan cross check segitu banyaknya, tapi saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Keamanan saya tidak terjaga, dan kejadian itu 1 jam dan ART saya tuh harus turun ke bawah, naik turun, dan di CCTV jelas kok saya sampai keluar ruangan, dan di lantai 8 tuh ruangan VIP itu di lobi, ada lobinya, itu saya sampai ke situ dan darah saya sampai naik ke atas. Berarti sampai polisi datang baru si AO itu sendiri keluar dari rumah sakit? Udah di bawah, udah turun di bawah dan dijaga sama sama ART saya kan gitu. Jadi polisi datang, polisi tuh sigap banget ya. Saya juga makasih juga sama Polres Jakarta Timur yang udah sigap banget, terutama Bapak Kasat, Pak Kasat, Pak Reskrim, pokoknya makasih banget ya Polres Jakarta Timur. Udah sebulan rumah sakitnya udah minta maaf belum Mbak? Itu kan tadi saya bilang, mungkin kalau nggak ada somasi nggak ada minta maaf sama saya gitu loh. Seharusnya kan ada permintaan maaf, ini nggak ada sama sekali. Dan tanggal 16 September saya dikirimin bunga yang mohon maaf atas ketidaknyamanan ya kan pihak manajemen rumah sakit Premier gitu, dan semoga lekas sembuh. Saya udah sehat loh. Tuntutannya seperti apa tuh? Berupa uang atau gimana? Nilai-nilainya itu. Kalau masalah tuntutan itu memang udah standar dari gugatan itu sendiri ya. Ada komposisinya, memang ada gugatan material, imaterial, eksekusi jaminan dan sebagainya, komposisi standar dari gugatan itu. Berapa Bang angkanya?
angkanya berapa? 10M, 100M. Izin nama baik. Kayaknya angkanya saya pikir juga sih kalau misalnya malam itu saya kenapa-napa, nyawa saya hilang, kayaknya nggak cukup juga dengan gugatan apa yang saya gugat gitu sih. Tapi kalau di isinya sendiri, Kenapa? kalau di isi gugatannya sendiri ada materialnya? Iya, material dan imaterial. Ya, material berapa? Angkanya berapa? Kita 10M, Puluhan miliar lah, 10 miliar. puluhan miliar. Yang pasti di atas 10 miliar ya, berarti kan puluhan miliar ya. Berarti itu melebihi yang Mbak Heni yang sakit di itu ya, berapa hari itu ya? Iya dong, maksudnya itu kan memang udah ada dasar hukumnya ya. Kenapa saya berani gitu loh? Karena semua ada dasar hukumnya, jelas kita hidup di negara hukum dan kita juga mengasih edukasi sama masyarakat gitu. Kalau mau nginep di rumah mau dirawat di rumah sakit Premier mungkin harus lebih teliti lagi sih. Mbak ini pada saat kan berantem tuh di dalam itu kondisi ini setelah kejadian itu seperti apa? Apa lemah atau gimana lagi? Aduh, Karena saya kan lemah ini banget karena kan pada malam itu tuh sebelum si AO datang, saya itu kan habis di nebulizer karena saya kan ada ini gangguan pernafasan ya, karena harus Jakarta luar kota, kata dokternya sih kecapean dan tadi apa mas? Lupa saya. Waktu saat liputan itu kan masih kecabut ininya. Nah itu kondisi setelah itu bagaimana? Iya saya lemes kok, ada mbak saya juga yang ngeliat gitu, saya lemes, terus malam itu pun saya minta pulang langsung kok karena saya takut kan, karena kan rumah sakit itu kan ruangan nggak bisa dikunci dari dalam kan, even mau ruangan VIP gitu loh atau ruangan biasa pun nggak akan bisa gitu. Tindakan setelah itu dari keamanannya gimana tuh tidak ada, artinya cuma polisian doang yang hadir situ. Nah, yang lucunya lagi pada saat polisi sudah datang dan saya kan nggak bisa turun ya, karena saya dijaga sama suster bahwa saya tidak boleh turun. Dan pada saat itu polisi cuma sampai di bawah kan, dia mau naik ke atas sama rumah sakit Premier nggak boleh dong naik ke atas. Saya bingung loh, maksudnya oknum aja bisa naik, tapi polisi yang jelas-jelas aparat negara itu nggak boleh naik. Itu aneh. Alasannya mau izin dulu sama saya. Gitu. Loh, saya kan bingung sampai saya bilang sama pada yang jaga malam itu, kalian oknum yang nggak dikenal itu bisa masuk. Sedangkan saya udah tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak boleh ada besukan sama sekali. Iya. Susternya juga ngomong tidak ada besukan sama sekali. Oke, saya tanda tangan dan polisi mau naik harus konfirmasi sama saya. Terus gunanya telepon di dalam kamar itu buat apa kan gitu? Ruangan VIP loh, saya tegaskan loh di sini ruangan VIP bukan kelas 3. Bahasa lagi dari saya, pada saat si oknum ini naik ke atas terus terjadi keributan, Mbak Heni sempat aja mesti kenapa akhirnya pihak rumah sakit mengizinkan dia naik ke atas? Nggak bisa jawab apa-apa. Nggak bisa jawab apa-apa. Diem aja gitu. Iya, diem aja, nggak bisa jawab apa-apa. Karena pada saat itu lantai 8 pun suster yang jaga pada saat itu dia bilang, aduh mohon maaf ibu, ke kami pun nggak ada konfirmasi seperti itu. Jadi gimana prosedurnya, keamanannya,